Selamat mengikuti resep rendang sultan ala Jeng Pipit. Nah, ini sebelum kita mulai memasak rendang, saya akan mengajak Homies Cantik untuk lihat bahan-bahannya apa saja sih yang dibutuhkan ya. Nah, nanti daging rendangnya yang saya akan ambil itu sekitar 2 kg dan bumbu-bumbunya ini adalah sebagai berikut. Bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, dan beberapa bumbu seperti laos, kunyit, dan jahe. Kemudian juga ada kemiri, ya, dan juga ketumbar. Nah, ini yang nanti akan dihaluskan. Untuk 2 kg daging, bawang putihnya itu sekitar 20 siung. Kemudian bawang merahnya saya ambil ya daripada saya repot-repot ngupasin bawang merah yang kecil-kecil itu, akhirnya saya ambil bawang merah yang besar, kemudian saya potong-potong, jadilah ini. Jadi dengan ringkas aja saya motong-motong bawang merah besar aja. Kemudian untuk cabai merah besarnya saya pakai 6 buah. Kemudian untuk laosnya 1 jempol, untuk jahenya juga 1 jempol, untuk kunyitnya saya pakai 2 jari. Kemudian untuk ketumbarnya ini 1 sendok teh. Kemudian untuk kemirinya ini sekitar ada 10 buah ya. Nah, 10 buah ini nanti sebelum kita pakai kita sangrai dulu. Kemudian baru kita giling bersama dengan bumbu yang lainnya ini, yang 6 ini. Nah, kebetulan kita lagi puasa, saya nggak pakai ulekan, jadi saya mau pakai blender aja. Nanti Momis Cantik juga supaya tangannya nggak kotor, udah deh biar nggak repot-repot, kita langsung aja masukin ke blender ya. Di blender jadilah bumbu halus. Nah, ini bumbu yang kasar, bumbu yang dalam kondisi seperti apa adanya ini nanti akan ditumis. Di antaranya ada kayu manis ya, kayu manisnya 2. Terus kemudian bunga lawang, saya pakai bunga lawangnya 3. Untuk 2 kg daging saya rasa cukup ya 3. Ini soalnya bunga lawang ini baunya amat sangat kuat, jadi supaya dia tidak baunya dan rasanya tidak melebihi aroma daripada bumbu yang lain, saya pakai 3 saja cukup. Kemudian ini ada black pepper atau lada hitam ya, lada hitam sekitar 1 sendok teh. Kemudian ada kapulaga, saya pakai sekitar 20 biji kapulaganya. Ini karena perhitungannya 2 kg daging ya kurang lebih. Kemudian ada bunga cengkeh, bunga cengkehnya saya pakai sekitar 10 biji. Kemudian ini ada jinten, jintennya saya pakai 2 sendok teh ya, 2 sendok teh. Kemudian ini ada daun-daunan. Sebenarnya kita juga butuh daun kunyit ya, untuk rasanya, rasa rendangnya lebih otentik seperti rasa rendang dari Sumatera Barat. Tapi karena saya belum menemukan daun kunyit, nggak apa-apa ya, kita pakai yang ada aja. Jadi kita skip daun kunyit. Di sini ada daun salam. Daun salamnya itu ada 3. Kemudian ada serai. Serainya saya pengen pakai 6, tapi ini ada 5 ya, nggak apa-apa. 5 it's okay, cukup. Kemudian ada daun jeruk. Daun jeruk ini saya pakai cukup banyak. Saya tuh sebenarnya senang kalau rendangnya tuh wangi-wangi bau jeruk, jadinya seger gitu, seger-seger gimana gitu. Nah, terserah aja, mungkin ada yang kurang suka wangi-wangi daun jeruk, ya dikurangin aja baunya, jadi tidak terlalu kentara. Kemudian ini setelah bumbu halus, ini bumbu yang kasar, kemudian ada tambahan lagi berupa air asam jawa. Air asam jawa ini didapat dengan cara ya asam jawa
seduh dengan air panas, kemudian dilumat-lumatkan, kemudian nanti akan disaring untuk menambah rasanya supaya lebih kuat, lebih nikmat gitu dagingnya. Juga biasanya kata orang dulu buat ngempukin daging juga bisa katanya. Terus kemudian ada penambah rasa seperti garam, gula, dan gula Jawa. Kenapa pakai gula Jawa? Karena saya suka. Jadi nanti ada yang senang ditambahin kecap, ada yang senang ditambahin gula Jawa, atau ada yang senang hanya gula saja sama gula biasa dan garam. Ya monggo-monggo saja, nanti Momis Cantik terserah seleranya. Tapi kalau saya merasa lebih nikmat ya kalau ada rasa-rasa gula Jawanya lebih pekat gitu. Kemudian nanti ada santannya. Kebetulan karena saya usianya sudah lebih dari 40 tahun, maka dari itu saya pakai santannya yang low calorie dan non kolesterol, yaitu yang dari Tropicana Slim ini. Nah ini santannya berupa bubuk ya, nih bubuk kayak gini. Nanti ditambahin air 60 ml, diaduk ya. Ini karena saya mau pakainya sekitar 1 gelas santannya, jadi ada 60 kali 4 240 ml, 4 biji ininya. Nah juga untuk menumis tidak lupa kita siapkan minyak secukupnya. Nah itu dia tadi ingredients atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak rendang. Nah ini rendang ala-ala, mudah-mudahan aja cocok. Tapi basicnya sebenarnya ya bumbunya ini, mungkin ada yang lain. Kalau asli dari Sumatera Barat saya belum tahu, mungkin masing-masing punya preference, punya kesenangan sendiri, monggo saja. Dan satu lagi, biasanya saya kalau masak saya suka tambahin ini nih, bumbu-bumbu kari India untuk rendang. Enak banget baunya, sedap sekali. Jadi untuk lebih menambah selera, saya tambahkan itu kari India, atau juga pilihannya boleh juga garam masala. Terserah yang ada pada saat itu di dapur apa saya biasanya tambahkan. Nah demikian, mari kita sama-sama memasak dan mempersiapkan bumbu-bumbu ini. Nah Momis Cantik, sekarang kita sudah menyiapkan panci Le Creuset ya, panci yang katanya dengan memasak panci ini apapun jadi enak. Saya sudah siapkan apinya di bawah dan sudah saya masukkan minyak di dalamnya. Kita tinggal memasukkan, menumis bumbu-bumbu ya untuk tadi. Kalau menggunakan panci Le Creuset ini harus menggunakan sutil yang jangan yang besi ya, tapi kita gunakan sutil dari kayu supaya kayunya lebih awet. Ini kita tumis hingga terasa harum baunya. Sudah mulai bisa tercium bau harum. Tadi bumbu halusnya sudah saya haluskan dengan menggunakan blender ini. Nah, kita aduk. Bumbunya kita aduk sampai wangi ya. Mengeluarkan aroma yang sedap.
masakan rendang itu memang terkenal ya sampai ke seluruh penjuru dunia, karena masakan rendang ini termasuk makanan yang terenak katanya seluruh dunia. Nah, dengar-dengar menggunakan panci Le Creuset, makanan daging katanya akan lebih terasa sedap rasanya, makanya saya mau coba nih. Ini percobaan perdana juga saya mencoba dengan panci ini, dan rupa-rupanya memang bumbunya jadi lebih cepat matang ya, dan dia panasnya merata, kan punya panas yang merata sampai ke pinggir-pinggir dan tidak lengket sama sekali walaupun menggunakan minyak yang sedikit. Dagingnya, dan panci bracer 30 cm ini cocoknya untuk memasak masakan yang sedikit menggunakan air ya, untuk mengumpulkan daging. Nah, kita aduk-aduk dulu sedikitnya. Untuk membuat bumbu spaghetti. Nah, makanya saya pikir-pikir apa yang cocok ya. Kayaknya kalau saya lihat di internet, saya browsing, kok kayaknya panci bracer ini cocoknya untuk seperti masakan yang direbus lama gitu, atau dimasak secara lama. Makanya saya pikir cocok nih kalau buat rendang nih. Rendang kan katanya lama. Wow, udah penuh kayaknya nih, baru 1,5 kilo. Oke lah, kita cari tempat. Kita aduk-aduk terus sampai dia bumbunya merata dan dagingnya berubah warna. Ini saya masih berusaha mengaduk supaya rata sampai dagingnya berubah warna ya. Wow, begitu cepat ya berubah warna dagingnya. 2 kilo kurang ya, kurang sedikit. Baik, langsung saya tutup. Nah, ini cantik, ini tadi udah saya balik-balik ya. Sekarang saya masukkan santannya pada saat permukaan dagingnya sudah matang. Nah, saya masukkan santan, kemudian saya tutup dan kita kecilkan apinya. Kita tunggu. Biasanya masak rendang itu sampai 3-4 jam. Ada juga yang sampai lebih lagi, tergantung keinginan seberapa hitam ya kepingin rendangnya bentuknya terakhir. Nah, kalau nanti saya akan lihat, kita tunggu 2 jam, kemudian akan kita buka lagi nanti setelah 2 jam. Nah, Momis cantik, ini tadi setelah 2 jam saya buka dan saya balik-balik terus.
lama-lama dia tambah hitam dan tambah hitam, semakin hitam. Nah, kalau menurut saya sih ini udah jadi ya, untuk tingkat keempukannya sudah tercapai dan juga warna hitamnya juga udah wow. Aku sampai keluar air liur nih. Jadi ini tadi saya coba untuk belah nih ya, kita coba satu ya, belah. Tuh, dengan sendok kayu aja dia langsung terbelah. Tuh. Ya. Yum, empuk banget, sedap. Baik. Kayaknya ini jadi selama 2 jam. Seperti ini ya, 2 jam lebih dikit lah karena saya balik-balik, lama-lama dia menghitam seperti ini. Mungkin kalau ditambahin sampai 3 jam akan lebih hitam lagi, lebih pekat lagi. Tapi buat saya ini udah cukup, ini udah rendang TOP BGT ya. Rasanya udah nyerap, empuknya udah, aduh, empuknya sadis banget ya pokoknya. Saya udah gak sabar, udah wanginya semerbak, udah satu rumah bau rendang semua. Nah, ini momis cantik bisa dicoba ya di rumah. Siapa tahu dibuat lauk buat sahur atau buat berbuka puasa, enak banget buat latihan nanti kalau pas mau lebaran. Kita kasih surprise deh itu tamu-tamu keluarga tercinta, seandainya ada yang berkunjung pasti senang banget dikasih ini ya. Baik momis cantik, saya mau di plating dulu ya. Ini kita sama-sama sajikan dengan nasi hangat.